Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pengukuran kapasitor elektrolit ya, ataupun bisa disingkat sebagai ELCO, elektrolit kapasitor. Salah satu jenis kapasitor yang sering digunakan sehari-hari adalah elektrolitik kondensator ataupun ELCO ini. Jadi sebelum kita memutuskan bahwa ELCO ini baik atau tidak, kita harus terlebih dahulu menguji kondisi ELCO tersebut. Jadi cara mengujinya kita menggunakan multimeter analog ya. Multimeter analog ini digunakan untuk menguji beberapa komponen elektronika. Yang kita pakai dalam pengukuran komponen itu adalah skala ohm. Pada skala ohm inilah kita melakukan pengukuran beberapa komponen elektronika. Salah satunya adalah kapasitor. Jenis kapasitor ini memiliki perbedaan jenis muatan yang bersifat positif dan negatif. Kapasitor polar memiliki dua elektrode, yaitu elektrode positif dan elektrode negatif, sehingga dalam penempatan ataupun pemasangannya tidak boleh terbalik. Artinya kita tidak boleh sembarangan membalik pada rangkaian. Jadi kita harus melihat bahwa positif ke negatif, negatif ke negatif, tidak boleh ada yang terbalik. Dan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan muatan listrik, sehingga apabila ada kode seperti ini 220 mikrofarad 400 volt, berarti dia dapat menyimpan muatan listrik sebesar 220 mikrofarad dan kapasitas tegangan bekerja pada tegangan 400 volt. Jadi ini adalah penyimpan muatan listriknya beberapa mikrofarad, dan ini tegangan sebagai kapasitas tegangan yang bisa digunakan. Nah, baik, kita mulai melakukan pengukurannya. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengukuran adalah kita melakukan yang namanya kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi ini caranya menggabungkan pencolok ataupun probe negatif dengan positif, lalu memperhatikan apakah jarum telah sampai ke nol atau tidak. Kalau belum sampai ke nol, maka kita harus menolkannya terlebih dahulu dengan cara menggeser potensio untuk 0 ohm adjust. Nah, setelah pas baru kita melakukan pengukuran. Dalam pengukuran ELCO pertama yang perlu kita perhatikan adalah di mana kaki negatif dan kaki positif, karena untuk mengukur harus sesuai positif dengan positif ya, positif dengan positif, lalu kaki negatif ke kaki negatif, sambil kita memperhatikan layar papan skala di multimeter. Perhatikan. Nah, apabila jarum menuju ke nol, lalu dia kembali secara perlahan sampai nanti ke kiri, kita coba contohkan ya, kali 10. Dia menuju ke nol, lalu perlahan terus sehingga dia nanti mencapai ke kiri seperti semula, berarti itu dikatakan ELCO nya dalam keadaan baik. Nah, apabila jarum bergerak ke kanan tapi dia kembali dan tidak penuh ke kiri ya, dia ke kanan tapi berhenti di tengah, tidak penuh ke kiri, itu dikatakan ELCO kurang baik, ataupun bisa dikatakan belum rusak tapi tetap masih bisa kita pakai pada rangkaian elektronika, tapi tidak maksimum lagi untuk menghasilkan muatan listriknya. Nah, yang ketiga, apabila jarum bergerak ke kanan ya, apabila jarum bergerak ke kanan dan berhenti, berarti itu dalam keadaan rusak ataupun bocor. Coba kita, ini ciri-cirinya sudah rusak. Yang pertama, ciri-ciri komponen rusak secara fisik atau ELCO secara fisik adalah timbulnya gelembung di bagian atas, atau badannya jadi membengkak, atau stikernya sudah terkelupas. Itu adalah ciri fisik ELCO yang sudah rusak. Ataupun kalau dalam rangkaian kita melihat ada gelembung, berarti itu sudah kita sanksikan ya. Coba perhatikan.
Memperhatikan, coba kita ukur elko yang ada gelembungnya apakah rusak atau tidak ya. Ingat, negatif ke negatif, positif ke positif. Nah, perhatikan, dia tetap kembali secara perlahan, tapi sepertinya akan berhenti ya. Ini contohnya, berhenti dan tidak lagi jalan penuh ke kiri. Berarti elko ini dalam keadaan kurang baik ya, artinya tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan yang keempat, jarum tidak bergerak sama sekali. Contoh, apabila kita melakukan pengukuran negatif ke negatif, positif ke positif, tapi dia tetap berada di bagian 0, tetap berhenti, tidak bergerak sama sekali, itu elko nya dikatakan putus. Nah, kesimpulannya, elko itu dikategorikan beberapa jenis kerusakan ya. Yang pertama, baik, kurang baik. Yang ketiga, rusak atau bocor. Yang keempat, kondisi elko dalam keadaan putus. Nah, jadi seperti itu cara pengukuran elektrolit kapasitor. Semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga sebagai motivasi dalam melakukan pengukuran komponen elektronika. Mungkin cukup sekian sampai di sini yang bisa kami sampaikan dalam cara pengukuran kapasitor elektrolit. Yang perlu kita garis bawah adalah kapasitor elektrolit itu adalah kapasitor polar yang mempunyai kutub positif dan negatif, sehingga pada pengukuran dan penempatan kita tetap harus memperhatikan kutub negatif dan kutub positifnya. Dan sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu, lalu kita memperhatikan gerak jarum, karena dalam pengukuran elko yang perlu kita perhatikan adalah hanya gerak jarumnya dulu untuk pemula ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.